Halo para peserta BPG Prajabatan maupun dalam jabatan kalau masih ada. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Jangan lupa tetap ikuti channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kalau YouTube ini, channel ini, video ini sampai ke gadget Anda. Inilah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, saya ketemu dan lagi dari kampus kami kabarkan sehat walafiat saya, dan setelah habis pemilu ini semua orang sudah menimbang-nimbang seperti apa masa depan kita. Dan tentu saja saya berkunjung di teman-teman peserta PPG tentu membicarakan persoalan penempatan. Nah, penempatan sudah diumumkan bahwa kita berambisi ingin merekrut ratusan ribu guru, dan dalam skema P3K maupun ASN. Namun kabar yang kurang menggembirakan bagi kita semua bahwa rekrutmen P3K itu belum juga tuntas, dalam arti formasi-formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ini karena menjadi masalah. Akibatnya tentu saja menutup, bukan saja tidak menutup sama sekali, maksud saya mengurangi peluang bagi para tamatan PPG, prajabatan, dalam jabatan, dan bahkan bagi para guru kita yang sudah lulus, sudah memenuhi passing grade yang dimasukkan dalam kategori P1, itu pun juga masih belum ditangani secara baik. Oleh karena itu, kita perlu memberi feedback kepada pengambil kebijakan. Nah, persoalan P3K yang jumlahnya sampai saat ini belum mencapai 500.000, padahal yang dibutuhkan itu adalah bisa sampai 1 juta ketika di apa dicanangkan untuk memenuhi kekurangan guru di seluruh tanah air. Dan tentu saja pendidikan itu sangat tergantung kepada guru yang profesional. Dan PPG itu jawabnya banyak calon-calon guru profesional sudah ada, walaupun belum sesuai dengan targetnya. Kira-kira masih belum mencapai 1 juta juga lulusannya itu. Nah, saudara, apa sebabnya? Sebabnya sebetulnya adalah sederhana, tapi pemecahannya itu sangat complicated, yaitu tidak ada koordinasi, tidak ada kata sepakat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saling tidak tahu, saling bertanya. Terutama persoalan yang utamanya itu adalah soal penggajian. Pemerintah daerah tidak mau mendapatkan beban terhadap APBD-nya ketika merekrut guru-guru, eh, baik itu honorer lulusan PPG Prajabatan maupun yang dalam jabatan yang belum berstatus ASN, baik PNS maupun P3K. Karena kenapa begitu? Karena anggarannya itu tidak jelas diberi tanda. Kalau dalam istilah keuangan itu diberi earmark. Jadi tidak jelas di earmark. Di pusat di earmark, tapi bagi daerah eh, belum cukup tandanya itu di dalam penggelontoran anggaran yang berupa DAU, dana alokasi umum. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan kita mengusulkan supaya eh, persoalan guru ini ditangani secara serius, ada dasar aturan, dasar hukum yang jelas, dibuat mungkin suatu ketika adalah perpres supaya saling bisa menaati. Karena ini kan lintas kementerian ya, lintas sektor, melibatkan Kementerian Dalam Negeri, melibatkan
Kementerian Agama, melibatkan Kementerian Pendidikan sebagai regulator pendidikan kita. Nah, ketika ada peraturan pemerintah atau bahkan peraturan pemerintah tidak sekedar peraturan presiden atau perpres, maka ini bisa ada kepastian bagi para guru kita. Kalau guru kita tidak memiliki kepastian, saya yakin tidak bisa bekerja secara baik. Dan bahkan kepastiannya tidak saja soal penempatan. Ke depan, saya kira keluarga-keluarga guru itu memang harus bisa menikmati pendidikan yang baik. Banyak sekali sekarang ini guru yang mengajar di sekolah yang katakan baik di daerahnya, tapi anaknya sendiri nggak bisa masuk ke sekolah itu. Akibat mungkin nggak bisa membiayai dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berwacana, ber, eh, berdiskusi, adu adu apa ide di channel ini. Silakan saudara membuat berbagai usulan di dalam kolom komen ini. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan mengambil hikmah dari percakapan kita itu. Karena memang saya paham bahwa banyak para peserta PPG yang melepas pekerjaannya di sekolah swasta yang sudah mapan, begitu menjalani pendidikan dengan berbagai rintangan dan berbagai tantangan dan juga pengorbanan, maka setelah lulus justru tidak segera ditempatkan, tidak segera diangkat. Mereka berbondong-bondong masuk PPG Prajabatan karena sejak awal itu ada yang menjanjikan bahwa langsung ditempatkan sebagai ASN. Ya oke, janji itu tidak bisa terpenuhi, lalu diubah. Langsung ditempatkan 2 tahun sebagai pengabdian. Ditempatkan di daerah yang berbasis kewilayahan sehingga dekat dengan pemukiman mereka. Ini semua ternyata tidak bisa terjadi. Tidak gampang ternyata membuat perencanaan yang multisektor, menyangkut multisektor, multi leading sektor yang lintas kementerian yang ada. Oleh karena itu, saran saya, saudara-saudara, dan mari kita sarankan bersama kepada pengambil kebijakan, terutama bagi presiden baru nanti, untuk membuat peraturan pemerintah tentang guru yang meliputi pendidikannya, meliputi penempatannya, meliputi apa training uh, untuk profesionalismenya atau continuing development programnya, meliputi kesejahteraannya dan meliputi apa perlindungan hukum bagi profesinya. Saya kira itu saudara-saudara. Saya berharap tetap sabar, jangan pernah putus asa. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat dan sukses untuk semuanya.